wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dosen yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian, sebelum saya menyampaikan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Setiani dengan NPM 11111218545. Di sini saya bersama satu orang rekan, yaitu Perkenalkan, nama saya Amelia Putri, NPM 11111218550. Baik, di sini kami akan menyampaikan presentasi dari makalah kami yang berjudul Inovasi Startup. Di sini kami merupakan perwakilan dari kelompok 7. Kita langsung saja ke konsep pembahasan. Di sini ada 4 konsep pembahasan. Yang pertama ada mengenai konsep startup, dan di dalamnya mengandung apa itu pengertian startup, karakteristik startup, model bisnis startup, dan yang kedua ada analisis keberhasilan startup. Di dalamnya ada faktor penyebab kegagalan, kemudian faktor penyebab kesuksesan. Yang ketiga ada strategi membangun perusahaan startup, dan yang terakhir keempat yaitu ada kesimpulan. Lanjut. Yang pertama adalah konsep startup. Apa itu startup? Mungkin rekan-rekan di sini masih awam dengan startup, masih keliru dengan pengertian-pengertian startup. Langsung saja kita lihat pengertian dari apa itu startup. Startup merupakan suatu kata resapan dari bahasa Inggris yang berarti memulai sesuatu. Di sini startup merupakan perusahaan rintisan yang baru saja mulai. Untuk selengkapnya kita lihat pengertian startup menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Lee 2019 menjelaskan bahwa startup merupakan sebuah usaha yang baru didirikan dan masih dalam tahap pengembangan untuk mencari potensi, pasar, dan model bisnis yang tepat dalam mendistribusikan layanannya. Selanjutnya ada pengertian startup dari Arjanti dan Mosal 2012 menyampaikan bahwa startup merupakan perusahaan berbasis teknologi informasi yang menyediakan jasa atau produk melalui online atau offline, dan juga startup lebih dikenal dengan perusahaan kecil yang memiliki hosting dan domain berupa website atau blog. Selanjutnya, apa saja karakteristik dari perusahaan startup ini? Yang pertama ada perusahaan startup merupakan perusahaan yang belum lama berdiri. Ini artinya startup masih dalam tahap pengembangan. Kemudian yang kedua ada pegawai yang terlibat masih sedikit, di mana artinya di sini bahwa para pegawai yang ada di dalam perusahaan ini masih sedikit dan mungkin untuk kedepannya memiliki perkembangan pegawai. Yang ketiga, bekerja secara multitasking, maksudnya yaitu dari setiap pegawai memiliki pekerjaan yang multitasking. Kemudian yang keempat ada mempunyai semangat muda. Yang kelima, berkaitan dengan pendapatan dan investor. Dan yang keenam, bergerak di bidang teknologi dan beroperasi dengan website. Selanjutnya, di sini ada beberapa model bisnis startup. Yang pertama, agtech atau agrikultur teknologi atau agrotech. Perusahaan startup ini lebih fokus mengembangkan solusi di bidang pertanian
Berikut ada contoh perusahaannya. Yang pertama ada Aruna, kemudian ada Eden Farm, dan yang ketiga ada Taniho. Selanjutnya ada e-commerce startup. Ini merupakan perusahaan startup yang ada di bidang online marketplace atau penjualan online. Mungkin rekan-rekan sudah tahu, di sini ada Tokopedia dan ada Shopee. Kemudian ada EdTech atau Education Technology atau EduTech. Perusahaan startup ini menggarap solusi seputar edukasi, baik untuk jenjang formal maupun non-formal. Adapun perusahaan-perusahaan yang telah berdiri yaitu Benchmark, kemudian Ruang Guru, dan Zenius. Selanjutnya ada Fintech atau Financial Technology atau Fintech. Perusahaan ini bergerak dan memberikan layanan keuangan berupa keuangan digital. Yang pertama ada Bibit dan ada Dana. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi ini kedua contohnya. Kemudian di sini ada Health Tech atau Health Technology atau MedTech atau kepanjangan dari Medical Technology. Perusahaan startup ini merupakan perusahaan yang berada di layanan kesehatan dan pemenuhan gaya hidup sehat. Adapun perusahaan yang telah berdiri di Indonesia yaitu ada Halodoc, Medigo, dan Sehatku. Selanjutnya ada perusahaan startup yaitu InsurTech atau kepanjangan dari Insurance Technology. Perusahaan ini merupakan perusahaan startup di bidang manajemen produk asuransi, dan untuk perusahaannya ada Premiro atau Koala. Selanjutnya ada Legal Tech atau Legal Technology, akses kemudahan penyelenggaraan jasa hukum. Contohnya seperti ada Privy ID, Justika. Selanjutnya ada New Retail. Ini merupakan perusahaan startup yang mentransformasi retail tradisional dengan sentuhan teknologi. Ada dua perusahaan yang sudah berkembang, yaitu pertama ada Kopi Kenangan dan yang kedua ada Warung Pintar. Selanjutnya ada On Demand Startup. Ini merupakan perusahaan startup yang mengemas jasa pemesanan suatu layanan melalui aplikasi. Contoh perusahaannya ada Sejasa dan Mr. Jeff. Dan yang terakhir ada OTA atau Online Travel Agency. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang menyediakan produk akomodasi perjalanan melalui aplikasi. Contohnya di sini mungkin rekan-rekan sudah tahu dan mungkin sudah ada yang pernah menggunakan. Di sini ada tiket.com dan Traveloka. Sampai sini pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Amel. Kepada Teh Amel, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Setiani. Izinkan saya untuk menyampaikan presentasi materi kali ini. Slide 12 yang membahas tentang analisis kegagalan dan keberhasilan inovasi startup. Apa sih penyebab kegagalan inovasi startup? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Shaker Gross, seorang peneliti senior Harvard, menyebut kegagalan startup adalah sebesar 95%. Lanjut.
kegagalan. Pertama, tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, kurangnya pendanaan. Yang ketiga, penetapan harga produk atau biaya operasional yang tidak akurat. Yang keempat, tim yang tidak solid dan kalah bersaing. Apa saja penentu kesuksesan inovasi startup? Sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang kegagalan inovasi startup. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan kesuksesan inovasi startup. Sebuah startup akan dikategorikan berhasil ketika mampu menemukan model yang tetap bagi tumbuhnya startup tersebut. Faktor penentu kesuksesan. Yang pertama, sinergi, yaitu setiap anggota perusahaan dapat saling membantu dan saling berbagi. Yang kedua, produk, yaitu mengembangkan produk untuk menghasilkan produk yang mudah diakses. Yang ketiga, proses, yaitu menjalankan proses-proses pengembangan produk. Yang keempat, manajemen of innovation, yaitu mengelola inovasi sehingga dapat menjalankan proses pengembangan produk. Yang kelima, communication, yaitu menginformasi nilai produk dan standar layanan industri. Yang keenam, kultur, yaitu menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif. Yang ketujuh, experience, yaitu membentuk kemampuan untuk memperbaiki inovasi selanjutnya. Yang kedelapan, information technology, yaitu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung keberhasilan bisnis. Yang kesembilan, innovation skill, kemampuan dasar yang mendukung keberhasilan dalam menumbuhkan bisnis digital. Dan yang ke-10 yaitu functional skill, memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan digital. Bagaimana strategi untuk membangun perusahaan startup? Yang pertama, meluncurkan produk. Produk yang diluncurkan harus memiliki keunikan tersendiri karena berbasis inovasi. Startup dituntut untuk efisien dan sistematis dalam pelaksanaan bisnis, menghadapi pesaing yang lebih dulu bermain dalam industri. Yang kedua, komersialisasi produk, yaitu proses mengubah sebuah produk atau temuan menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis dalam pasar. Perusahaan membutuhkan alternatif strategi untuk komersialisasi produk. Inkubator bisnis membantu startup menerapkan strategi komersialisasi yang tepat. Startup menjalani proses inkubasi berbulan-bulan dengan mendapatkan transfer ilmu dan fasilitas. Startup mengalami kemajuan sehingga dapat beroperasi secara mandiri. Selesailah pemaparan materi kita. Kesimpulannya adalah, secara sederhana, startup adalah perusahaan atau bisnis yang belum lama terbentuk atau perusahaan yang rintisan. Startup adalah ketika perusahaan tersebut masih dalam tahap berkembang. Keberhasilan perusahaan startup tidak lepas dari faktor penentuan kesuksesannya dan juga faktor penyebab kegagalan. Di dalam memulai perusahaan startup, dibutuhkan strategi agar perusahaan terus berkembang dan dapat beroperasi secara mandiri, contohnya dengan melakukan komersialisasi. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Teh Setiani. Baik, terima kasih banyak Teh Amel atas pemaparannya.
Izinkan saya untuk menutup perjumpaan kita kali ini dengan pantun. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.